uji validitas dan mempraktikkan kembali cara uji validitas dalam aplikasi SPSS dan cara membaca output dari SPSS. Pertama-tama kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai data dari pernyataan Lean Accounting, lalu ada juga continuous improvement dan value stream cost. Di sini saya mempunyai data dari 30 responden. Jika kalian mempunyai data lebih dari 30 responden, kalian bisa menggunakannya. Lalu kita akan membuka SPSS-nya. Sekarang kita akan buka SPSS terlebih dahulu. Akan tampilannya seperti ini. Lalu kita akan kembali lagi ke Excel dan kita akan copy datanya dari yang data angkanya ini saja, yang LA1 dan respondennya itu tidak usah. Kita blok dari LA1 sampai total skornya ya, total skor dari responden 1 dan seterusnya sampai responden 30. Setelah ini kita copy, lalu kita balik lagi ke SPSS. Di sini kita akan langsung paste saja. Seperti ini tampilannya setelah dipaste. Karena di sini nama tabelnya itu masih var 0001, kita akan merubahnya ke variabel view. Di sini kita akan mengubah namanya secara manual saja. Karena tadi datanya dari Lean Accounting, maka saya akan memberikan nama LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, LA8, dan karena terakhir tadi itu adalah total dari LA1 dan seterusnya, maka di sini akan saya ubah menjadi total underscore LA. Dalam tabel ini kita tidak diperbolehkan ada spasi, karena kalau ada spasi itu akan jadinya error. Lalu setelah kita ubah namanya, kita ubah measure-nya, pengukurannya menjadi scale. Kita ubah secara manual. Sudah diubah, yang lainnya dibiarkan saja ya. Lalu kita balik lagi ke data view. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Karena kita akan melakukan uji validitas, yang mana uji validitas itu adalah yang digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responder. Jadi untuk mengetahui data yang kita dapat itu valid atau tidak valid, caranya dengan klik analyze, lalu klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan control all semuanya, lalu kita pindahkan ke kanan seperti ini. Maka mereka akan berpindah semuanya. Lalu kita klik statistiknya, kita centang bagian scale if item delete, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk membaca output ini. Karena kita sedang melakukan uji validitas, maka yang akan kita lihat adalah corrected item total correlation.
corrected item total correlation ini bisa dibilang itu adalah nilai R hitungnya. Karena kita sedang melakukan uji validitas, kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R tabelnya bisa kalian download di Google, ada. Kita akan lihat R tabelnya. Di sini kita akan melihat tingkat signifikasi uji dua arah. Karena kita melihat yang 5%, maka kita lihat pada tabel bagian ini 5%. Dan untuk responden 30, kita cari responden 30. Totalnya segini. Ini adalah nilai R tabel untuk responden 30 sebesar 0,3494. Lalu kita balik lagi ke SPSS. Sini. Setelah kita mengetahui R tabelnya berapa, kita lihat pada kolom corrected item total correlation. Untuk LA1 ada nilai 145. Berarti di sini dia itu lebih kecil dari R tabelnya. Kalau misalkan nilainya lebih kecil, maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan jika nilai R hitungnya lebih besar, dinyatakan valid. Untuk LA1 dinyatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. LA2 ada nilai 656. Dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabelnya. Lalu di LA3 ada 614. Ini juga dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,349. Di LA4 ada minus 107. Data ini dinyatakan tidak valid karena lebih kecil dari R tabelnya. Lalu di LA5 ada 384, itu dinyatakan valid. Dan LA6 ada 548, juga dikatakan valid karena lebih besar daripada R tabelnya. Di LA7 ada 671, ini juga dikatakan valid karena lebih besar dari R tabel. Dan di LA8 ada nilai 621, ini juga dikatakan valid. Jadi yang memiliki data yang memiliki pernyataan valid itu ada di LA2, LA3, LA5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang tidak valid itu ada di LA1 dengan LA4. Pernyataan yang tidak valid ini bisa diganti pernyataannya ataupun bisa juga dihapus pernyataannya. Setelah itu kita akan melakukan uji reliabilitas kerombak alfa. Uji reliabilitas ini berguna untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Kita akan melihat pada reliability statistik ini. Kita lihat yang kerombak alfanya. Dasar pengambilan uji reliabilitas ini menurut Dwi Ratna Sujarwini tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai kerombak alfanya lebih besar dari 0,6. Kita lihat pada reliability statistik ini. Kerombak alfanya dinyatakan ada nilai 0,689, berarti ini lebih besar dari dasar pengambilan uji reliabilitas, maka data ini dinyatakan reliable karena lebih besar daripada 0,6. Sekian penjelasan